Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Luar biasa saya menikmati ibadah malam ini. Saya merasakan hadirat Tuhan, pujian, pengagungan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Ada suara Tuhan, lawatan Tuhan bagi kita semua yang percaya dan membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus sudah mau mulai aktivitas Natal semakin banyak, saudara. Amin. Jaga kesehatan, saudara, supaya kita bisa mengikuti semua rentetan Natal dan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Bersyukur kepada Tuhan kami ada di tempat ini, dan tentunya buat Bapak Gembala Om Feki Tuyu, saudara. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya melihat banyak hamba Tuhan di tempat ini. Saya semakin bergetar, saudara. Haleluya. Ya, itu tadi kolaborasi dengan tim GPD Eklesia di Karangtengah, saudara, tim sound system, multimedia, dokumentasi dari Eklesia, tim musik dari Eklesia, saudara, pujian dari tempat ini, dan kami bersama-sama bekerja sama untuk melayani Tuhan. Amin. Ada kesehatian, ada kesatuan, ada kasih di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi yang jauh, mari sabar, saudara. KKR pujiannya luar biasa. Latihannya mereka beberapa kali dari tim sini datang ke Karangtengah, saudara. Sungguh kolaborasi luar biasa. Saya melihat dalam kesatuan ada kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Tema yang diangkat kepada kita, buat kita pada saat Natal GPD Bethlehem Citra, diangkat dari 1 Yohanes 5 ayat ke-14. Dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14, saudara. Mari kita lihat, ya, sudah ditayangkan. Kita bersama-sama perhatikan dalam Alkitab kita. Yang bawa Alkitab, monggo saudara dibuka. Yang nggak bawa apa-apa, saya angkat topi. Pasti sudah hafal semua, ya. Nggak bawa apa-apa itu pasti sudah hafal ayat. 1 Yohanes 5:14 kita perhatikan bersama-sama. Dan inilah kebenaran, keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin, saudara. Ada satu bentuk keberanian. Tema itulah He hears us. Amin. Dia mendengar kita. Dia mendengar engkau dan saya. Dia menunjuk kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dia menunjuk kepada Allah yang mempunyai kehidupan engkau dan saya. Saya ingin kita perhatikan dalam terjemahan King James dikatakan, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hear us. Amen, saudara. Ada kata confidence di sana. Ada kata keyakinan di sana. Confidence adalah bentuk keyakinan yang teguh, bentuk keyakinan yang tidak ada lagi keraguan. Keyakinan menunjukkan confidence bahwa kita betul-betul yakin dikala kita meminta kepada Tuhan, dikala kita berdoa kepada Tuhan, kita betul-betul yakin Tuhan mendengar doa kita. Amin, saudara. Ini yang diangkat bagi kita malam ini, dan kita percaya setiap doa kita Tuhan pasti dengar. Amin, saudara. Saya ingin kita melihat, tadi kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara, diangkat confidence. Sebelum kita masuk He hears us, Dia mendengar kita. Saya ingin kita memperhatikan dalam kata confidence, keyakinan teguh, keyakinan penuh. Confidence, saudara, dalam bahasa Yunani itu dengan paresia. Paresia 31 kali disebutkan dalam Perjanjian Baru. Banyak dokter di sini, saudara. Nanti turun saya sebentar akan dikoreksi kalau salah. Izin Pak Dokter, saudara. Paresia kurang lebih 31 kali ditulis dalam Perjanjian Baru. Paresia bukan hanya bicara tentang confidence, keyakinan, tetapi juga bicara tentang keberanian. Mostly paresia is talking about boldness, keberanian, yakin dan berani. Bukan hanya yakin doa kita didengar,
tetapi juga kita berani menghadap Tuhan. Amin. Kita memiliki keberanian untuk berdoa kepada Bapa. Karena Mazmur katakan, dialah yang mendengar doa engkau dan saya. Dialah yang mendengar doa kita semua. Paresia bicara tentang boldness. Keberanian menghadap Tuhan. Keberanian berbicara kepada Allah. Keberanian berdoa kepada Tuhan. Jadi ada double meaning di sana. Confidence and boldness. Keyakinan dan keberanian. Amin, saudara. Saya ingin kita perhatikan sedikit tentang boldness, keberanian. Saya mempelajari semuanya ini dan saya memperhatikan bahwa keberanian itu identik dengan kebenaran. Amin. Kita berani karena kita benar. Ada pepatah dunia yang katakan berani karena benar. Berarti keberanian harus didasari dengan kebenaran. Orang kalau berani bertemu dengan pimpinannya, berarti dia memiliki kebenaran dalam tugasnya. Amin. Orang kalau berani bertemu dengan siapapun di atasnya, dia memiliki kebenaran dalam dirinya. Dia tahu, dia berani menghadap karena dia memiliki kebenaran. Kalau saudara perhatikan, karyawan, saudara, kalau saudara yang bekerja di kantor, masih bekerja di kantor, saudara, orang yang bekerja di kantor, menghadap pimpinan, menghadap bosnya, kalau dia nggak masuk kerja malas-malesan, ribut sama teman sekantornya, terus Natal dia datang menghadap Pak pimpinan, boleh dong saya dipromosi. Saudara kalau jadi bos gimana? Saudara kasih? Mikir dulu. Ini karyawan, kerja nggak kerja, ngantor nggak ngantor, nggak disiplin, nggak pernah berkontribusi, nggak ada loyalitas kepada perusahaan, sama teman sekantor ribut, kalau dia sales nggak pernah closing, tiba-tiba Natal dia minta THR dan minta promosi. Saudara yang manajer, saudara yang mungkin di kantor, saudara akan kabulkan nggak? Rugi katanya, punya karyawan begini rugi. Banyak yang ngecewainnya daripada nguntunginnya. Jadi itu biasanya kalau karyawan, dikala dia ingin menghadap bosnya, saudara, dia punya keberanian yang didasari dengan kebenaran. Amin, saudara. Kita ingat di saat Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Di saat mereka makan buah yang Tuhan bilang jangan. Di saat mereka makan, mereka sadar, mereka telanjang, mereka sudah berdosa, sudah melanggar kebenaran Allah, sudah melanggar titah Tuhan, sudah melanggar perintah yang Allah sampaikan kepada mereka. Di saat mereka mendengar langkah kaki Allah, di mana mereka? Di mana mereka? Bersembunyi. Berani nggak mereka menghadap? Ada Allah berjalan seperti biasanya, menjumpai mereka pagi dan sore atau siang dan malam. Allah sedang mengunjungi mereka. Sebelumnya mereka akan sambut, pasti ya. Sambut, aduh Tuhan, Allah yang hidup. Waduh, terima kasih mengunjungi. Mungkin mereka berbicara, saudara. Mungkin mereka bercengkrama. Tetapi di saat mereka tahu mereka berdosa, sehingga mereka tahu mereka lebih mendengar iblis daripada Allah. Di mana mereka? Mereka bersembunyi. Jadi saudara, dasarnya Allah mendengar doa engkau dan saya. Dikala kita percaya dan yakin, ada keberanian yang didasari dengan kebenaran. Amin, saudara. Gak berani Adam dan Hawa menghadap Allah. Gak berani. Mereka tahu mereka berdosa, mereka ngumpet, saudara. Mereka gak berani karena mereka merasa mereka tidak memiliki kebenaran. Karena mereka merasa mereka lebih mendengar setan, saudara. Syatoni rojiun daripada mendengar Allah. Satu lagi kita mendengar kisah, kita lihat aja saudara. Di dalam, saya perhatikan di dalam 2 Samuel 12 ayat 5 sampai 9. 2 Samuel 12 ayat 5 sampai 9. Ditulis di sana saudara yang sudah dapat, monggo
Diperhatikan, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Lanjut. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah aku berikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara, satu kali Daud berdosa kepada Allah. Sedang dicari siapa troublemaker-nya, saudara. Sedang dicari mengapa ini terjadi. Mengapa banyak penyakit sampar di tengah-tengah bangsa itu. Perang gak pernah menang, saudara. Sekalipun raja harusnya berperang. Tetapi saudaraku, diperhatikan mengapa ini semua terjadi. Nabi Nathan datang kepada Raja Daud. Ada semua perumpamaan. Ada orang kaya yang mengambil hak orang miskin. Dan ini saudara, Daud marah. Ini perumpamaan membuat saya emosi. Mana tuh orang? Kita hajar itu orang. Tetapi Nabi Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orangnya. You are the man. You are the troublemaker. Saudara, banyak kita berpikir mengapa doa kita tidak dijawab. Mengapa pelayanan kita tidak berkembang. Mengapa apa yang kita kerjakan tidak berhasil, saudara. Banyak orang mulai salahkan satu dengan yang lain. Suami salahkan istri, istri salahkan suami, salahkan seisi rumah, bahkan negara dia salahkan, bahkan Tuhan dia salahkan. Kemudian kita perhatikan ini, saudara. Nabi Nathan dengan tegas berkata kepada Daud, engkaulah orangnya. You are the troublemaker. Penyebab semua malapetaka ini, it is you, bukan orang lain. Saudara, ini berefleksi bagi kita semua. Kadang kita berpikir itu salah orang. Itu salah seisi rumah kita. Kita berpikir ini bukan salah gue. Doa gak didengar bukan salah gue. Tuhan gak jawab doa bukan salah gue. Tuhan gak dengar pergumulan kita bukan salah gue. Tetapi lewat ini, ada kalanya memang itu kesalahan kita. Kesalahan seorang pemimpin, saudara. Baik di rumah, maupun di kantor, maupun di pelayanan. Saya harus jujur, maupun di organisasi. Bisa jadi kesalahan pemimpin. Yang harusnya ada pujian, malah muncul hujatan. Yang harusnya ada perayaan, saudara, malah muncul sesuatu yang tidak baik. Saudara, saya katakan tadi gambaran seorang karyawan yang tidak disiplin, yang tidak melakukan kebenaran, yang tidak memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan, yang tidak memberikan penjualan yang baik kepada kantornya, tiba-tiba muncul minta promosi. Demikian juga jemaat, saudara. Dikala dia berdoa kepada Tuhan, dikala kita melintap kepada Tuhan, saudara, Tuhan juga melihat kehidupan kita, keberanian di atas kebenaran. Banyak jemaat tidak disiplin. Banyak jemaat tidak memberikan milik Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Banyak jemaat tidak berkorban. Banyak jemaat tidak memberikan extra mile, waktu tenaga mereka kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba datang kepada gembala, oh, doaku nggak dijawab Tuhan. Saya rasa gembala juga tahu mana jemaat yang setia, mana yang bukan. Kalau tiba-tiba ada jemaat jalan-jalan, saudara tahu jemaat jalan-jalan, saudara? Minggu ini di sini, minggu depan di sebelah. Apalagi di sini, Om, ya. Banyak gereja, Om. 6, 7 gereja, 8 gereja. Tinggal pilih, saudara. Dikala jemaat tidak setia dalam satu penggembalaan, tidak berakar, saudara. Tiba-tiba nangis, Om, doaku nggak dijawab Tuhan. Disuruh jadi panitia ogah, saudara. Disuruh melakukan firman ogah, saudara. Saya sering katakan di tempat kami, saudara, tipe jemaat ada itu tipe napas.
Saudara tahu napas, saudara? Natal Paskah. Dia datang cuma Natal dan Paskah, itu tipe jemaat napas. Karena ibadah itu adalah napas, saudara. Amin. Harus bernafas. Natal dan Paskah. Dia datang itu, saudara. Bahkan nggak ke satu gereja, nggak perlu dibesuk Desember, saudara. Jemaat datang sendiri Desember, nggak perlu capek besuk, nggak perlu capek untuk telepon, saudara. Di sini nggak ada. Amin, Om. Iya, di Indonesia ada, saudara. Puji Tuhan. Tetapi ada juga jemaat, saudara. Ada juga jemaat bukan Natal Paskah, justru Natal Paskah nggak datang dia. Justru Natal Paskah nggak datang. Natal Paskah di tempat lain. Karena apa, saudara? Karena suka gatal tangannya. Kalau dikasih amplop Natal, amplop Paskah, gatal dia, saudara. Aduh, janganlah di sini kita gereja. Aduh, diminta pula Natal Paskah kita, amplop Natal. Nggak usah lah. Tempat lain lah kita, gitu, saudara. Sekali lagi di sini nggak ada, Om, ya. Puji Tuhan. Saudara, apakah Tuhan mendengar doa kita? Apakah kita berani menghampiri Allah dari dasar ketidakbenaran? Saya juga sampaikan di tempat kami, saudara, banyak pelayan-pelayan harus juga melakukan kebenaran. Kita semua sebagai pelayan Tuhan harus juga melakukan kebenaran. Dikala kita melayani nggak setia, dikala kita melayani ngambek, dikala kita melayani absen-absen, dikala kita melayani saudara nggak maksimal, tidak menunjukkan loyalitas kepada Allah. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan nggak dengar doa kita. Bahkan kita pun nggak berani, saudara. Karena kita menghampiri Tuhan tidak dengan confidence. We don't approach God with confidence. We don't approach God with boldness. Kita nggak berani, saudara. Banyak juga menuntut Tuhan, Tuhan aku begini, saudara. Tapi tidak ditemukan kesetiaan. Kami pun sebagai hamba Tuhan, saudara. Kami pun sebagai hamba Tuhan. Banyak kali pun kami harus menghadap Allah dengan kebenaran. Kalau di dalam diri kami sebagai hamba Tuhan tidak ada kebenaran, saudara, Tuhan mungkin tidak jawab setiap doa kami. Pelayanan kami tidak akan berkembang. Ini menjadi moto saya pribadi. Maaf, saya pribadi, saudara. Karena menghadap Allah dasar kebenaran. Kalau kehidupan saya tidak terrefleksi dengan kebenaran Allah, kita pun hamba Tuhan, kita menjadi suratan yang terbuka. Bukan hanya jemaat dipaksa, bukan menjadi suratan yang terbuka. Saya pun, kita pun, hamba Tuhan sebagai suratan yang terbuka. Maaf, saudara, kadang di grup saya lihat siang dan malam dia ribut di grup. Ini orang kapan berdoanya? Saya sekarang punya buku, ada 5, saudara. Sedang ngantri mau saya baca. Saya begitu, kapan saya habiskan ini buku? Kapan saya habiskan ini bacaan? Saya lebih rindu, saudara, untuk belajar dan belajar, membaca dan membaca. Hampir saya nggak ada waktu untuk oh my God, gitu, saudara. Baca oh my God. Kami pun sebagai hamba Tuhan, kita pun sebagai hamba Tuhan, approaching God with boldness, with confidence, keyakinan dan keberanian, karena kita tahu bos kita berkenan dengan pekerjaan kita. Amin. Karena kita tahu Allah kita berkenan dengan apa yang kita kerjakan. Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan pun kami harus memiliki kebenaran itu, sehingga kami berani, kita berani menghadap Tuhan dan meminta kepada Bapa. Saudara, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mengetahui bahwa memang lewat apa yang kita kerjakan sepanjang tahun, mari kita berevaluasi dengan diri kita sendiri. Adakah kita menjadi karyawan yang setia? Adakah kita menjadi jemaat yang setia? Adakah kita menjadi pelayan yang setia, saudara? Bahkan saya pun mengintrospeksi diri, apakah saya sudah menjadi hamba Tuhan yang setia? Kalau menjadi jemaat yang setia, jemaat yang melakukan kebenaran, Tuhan akan pakai dia menjadi pelayan Tuhan yang setia dan pelayan Tuhan yang melakukan kebenaran. Amin. Dari situ akan naik dia menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi hamba Tuhan yang melakukan kebenaran. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 30 dan 31.
Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 30 dan 31. Firman Tuhan berkata, jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Jadi jam 3 petang dia berdoa. Jam 3 petang dia berhubungan dengan Tuhan. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Amin, saudara. Betapa indah. Cornelius with boldness and confidence. At 3 p.m. he approached God through prayer. He come to God through prayer as a very good habit. Suddenly, saudara, suddenly a person with white cloak come approaching him as well. Bahwa sedekahmu, perbuatanmu telah dilihat dan diperhatikan Allah. Amin, saudara. Begitu indahnya. Jadi kalau kita sudah setia melakukan kebenaran, menjadi jemaat yang setia, mengembalikan milik Tuhan, mendukung, menopang pelayanan, berdoa buat pelayanan. Kita juga menjadi pelayan Tuhan yang setia, gak kenal waktu, gak kenal tenaga, saudara, gak ogah-ogahan, maksimal dan menjadi pelayan Tuhan. Dan kami pun sebagai hamba Tuhan, kami maksimal melakukan kebenaran. Kami pun kembalikan milik Tuhan. Kami pun setia melayani. Kami pun memberikan hidup kami untuk Tuhan. Di sana Tuhan akan mendengarkan doa engkau dan saya. Amin. Di sana Tuhan akan memberkati kita semua. Memberkati rohani, memberkati jasmani kita. Memberkati dengan damai, dengan sukacita. Amin, saudara. Tapi kalau semua unsur ini amburadul, saudara, jembatan digembalakan, jalan-jalan, dan melakukan kebenaran, pelayanan digembalakan, saudara, ogah-ogahan, gembalanya pun, maaf saudara, hamba Tuhannya pun lebih banyak ribut daripada melayani Tuhan. I'm sorry. Who are you? Tadi karyawan yang gak setia itu, saudara, di saat datang kepada bosnya akan bilang, excuse me, who are you? What did you do? What have you done through the year? Apa yang sudah kau lakukan sepanjang tahun? Is there anything good? Do you give profit to the company? Do you support the program? Where are you? Kadang kita juga melihat pelayan Tuhan, jemaat Tuhan datang kepada gembala minta didoakan. Gembala pikir ini orang ibadah doa nggak datang, melayani ogah-ogahan. Hari Minggu kadang 2 kali seminggu, 2 kali tempat lain, sudah. Tapi kalau butuh nangis-nangis. Where are you? Who are you? Kita pun berbicara kepada Tuhan, berkati dia, Tuhan bela dia, Tuhan tolong dia. Tuhan bilang, you don't see, he never comes, he never do anything. Kami pun sebagai hamba Tuhan, dikala kami menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan, Bapa, berkati umatmu, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan akan bilang, who are you? What have you done? Did you glorify me in your ministry? Did you do the work of God? Did you do the will of God? Did you read the Bible? Did you study the Bible? Kita hanya berpikir Tuhan dengar doa kami. Dari pihak Tuhan, saudara, kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang tuli. Kita tidak menyembah batu, saudara. Allah selalu mendengar dari pihak Tuhan. Dia omnipresence, dia hadir dalam setiap hal kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, adakah kebenaran dalam hidup kita? Sehingga kita berani, boldness and confidence to approach God, the Most High. Kita perhatikan lagi, saudara, dalam Yakobus 4 ayat 3 dan 4. Coba kita perhatikan dalam Yakobus ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 3. Dari satu aja, saudara. Dari 1. Yakobus 4 dari 1, 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Doa yang didasari dengan pertengkaran, doa yang didasari dengan perselisihan, doa yang didasari dengan iri dengki, doa yang didasari dengan keributan, doa yang didasari dengan perkara, saudara. Bahkan doa yang tujuannya untuk hawa nafsunya, untuk membanggakan dirinya, untuk dia mau lebih dari orang lain. Doa yang didasari untuk memuliakan, to glorify yourself. The prayer is not to glorify God, but the prayer is just to glorify yourself. Doa yang hanya untuk membanggakan dirinya. Tuhan katakan, no way. No way. You will not get anything. Kamu tidak mendapat apa-apa. There's nothing I have for you. Because you don't pray well. Because the motivation is not to glorify God, but to glorify yourself. Terlalu banyak orang berdoa, saudara. Tuhan, aku mau seperti ini. Dalam catatan komentar buat saudara, ini cara berdoa paganisme. Cara berdoa orang yang tidak mengenal Allah. Doa kita harus tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Doa yang untuk memuliakan diri. Doa untuk hawa nafsu, membanggakan diri. To boast among others. Untuk lebih dari orang lain. Tuhan tidak akan pernah jawab. Doa yang dasari dengan iri dengki. Doa yang dasari dengan pertengkaran, keributan, perselisihan, saudara. God will never answer that. Jadi kita mulai seperti Mas berdoa katakan, aku mengatur persembahanku. Amin. Aku mengatur korbanku kepada Tuhan. Kita atur, kita perbaiki. Di saat Elia ribut dengan nabi-nabi Baal, dia mengatur begitu rupa, begitu elok, tertata rapi, sehingga Allah berkenan dan nama Allah dipermuliakan. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. Seberapa banyak kita berdoa, seberapa banyak kita merindukan sesuatu, kadang hanya untuk kita, hanya untuk kita lebih dari orang lain, kadang hanya untuk kita lebih tinggi dari orang lain. The prayer that way, firman Tuhan katakan, you will never get anything. Silakan berdoa, silakan teriak-teriak, silakan, Tuhan katakan, but it will never work. Karena motivasi yang salah, cara yang salah, kehidupan yang salah. Tuhan tidak pernah tidak mendengar doa kita. Dia ada bagimu siang dan malam. Penjaga Israel tidak terlelap, firman Tuhan katakan, saudara. Sehingga Yesaya 9:59, 1 dan 2 katakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam mendengar, tapi memisah menjadi pemisah antara kamu dan Allah. Ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dalam kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa dan kejahatan, saudara, memisahkan kita dari Allah. Dosa dan kejahatan membuat Allah tidak mau dengar doa kita. Permohonan kita dicuekin, saudara. Tidakkah kita rindu doa kita didengar oleh Tuhan? Amin. Tidakkah kita rindu kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan? Karyawan itu, saudara, kalau dia menjadi adalah karyawan yang benar, karyawan yang setia, karyawan yang memberikan profit, bahkan penghormatan kepada perusahaannya. Gak perlu dia datang, besok dipanggil, woi, Bro Alvin, Bro Albert, you're the best. Amen. You get promotion this year. Amen. You get bonus this year. Amen, saudara. Gak perlu berdoa juga, saudara. Tetap kita perlu berdoa, tetapi banyak kali, saudara, malah Tuhan dikala dia berkenan dalam kehidupan kita, dia sudah memberkati kita jauh sebelum kita menyampaikannya kepada Tuhan. He hears us. Amin. Dia mendengar doa kita. Dia mendengar seruan hati kita. Sehingga Ibrani berkata,
Karena kita, Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Menanggalkan dosa, beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita punya banyak saksi. Apa yang kita lakukan tidak benar, Tuhan tahu. Bahkan kita memiliki banyak saksi. Mari kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Habit yang salah, saudara. Motivasi yang salah. Perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan oleh Ibrani, mari kita tinggalkan semuanya itu. Motivasi yang salah. Mari kita tinggalkan semuanya itu menjadi cara Tuhan untuk mendengar doa dan permohonan kita. Seberapa lama kita sudah berdoa? Seberapa kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan? Adakah kita mengatur kehidupan kita supaya kita dapat berkenan di hadapan Tuhan? Adakah kita mengatur semuanya itu sehingga kita berpikir bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita, sehingga Tuhan pasti menjawab setiap doa kita? Karena ini Natal, saudara. Kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10. Injil Lukas pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar, yaitu kabar keselamatan. Amin. Kesukaan besar bahwa doa kita Tuhan dengar. Kesukaan besar bahwa jaminan keselamatan itu benar-benar ada. Kesukaan besar bahwa benar-benar kita yang percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Dalam tadi 1 Yohanes pasal yang kelima tadi, kalau kita tarik ke ayat yang 13, dikatakan, semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Injil Lukas pasal 2 ayat 10 ini menjadi trigger bahwa sebenarnya ada keselamatan, bahwa Tuhan mendengar doa kita. Jaminan keselamatan yang ribuan tahun diragukan, saudara. Apakah Taurat itu menyelamatkan? Tetapi lewat kehadiran Yesus, lewat kabar Mesias lahir, saudara, itu jaminan keselamatan yang Allah sampaikan. Menjadi bukti Allah mendengar seruan kita. 400 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir. Mereka bertiap. Ujungnya Allah berkata, Allah mendengar doa. Allah mendengar perjanjian antara Allah dan Abraham. 70 tahun di Babel, saudara. Mereka diperbudak. Mendengar tangisan dan teriakan penderitaan mereka. Ujungnya Tuhan Allah mendengar teriakan mereka. Allah melihat penderitaan umatnya. Dalam kitab Ratapan dituliskan begitu banyak penderitaan umat Tuhan. Tuhan mendengar doa mereka. Dan hari ini Tuhan mau mendengar doamu. Amin. Mari, Ibrani katakan, tinggalkan segala dosa yang merintangi engkau. Mari mulai malam ini kita berani menghadap Tuhan. We approach God. We pray to God with boldness and confidence. Kita berani dan kita yakin doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Karena ada kebenaran dalam hidup kita. Yesus menjadi kebenaran kita. Yesus menjadi dasar dari kebenaran kita. Mari saudara, engkau yang percaya, kita berseru kepada Tuhan di atas dasar kebenaran. Lewat apa yang kita kerjakan, lewat Yesus yang sudah menyelamatkan engkau dan saya. Mari kita perhatikan dalam ayat yang terakhir bagi kita semua. Dikatakan, saudara, dalam Injil Yohanes, dari 1 Yohanes 5 lagi, kita kembali ke sana, saudara. Bahwa dan inilah keberanian percaya kita. And this is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He hear us. Jika kita meminta sesuai dengan kehendaknya, menurut kehendaknya, Dia mendengar setiap doa engkau dan saya. Jawaban Tuhan adalah kehendak Tuhan. Amin.
Jawaban Tuhan bukan kehendak kita. Jawaban Tuhan adalah kehendak Tuhan. Karena Dia tahu jawaban itu yang terbaik bagi engkau dan saya. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat malam hari ini, saudara. Biarlah menjadi berkat bagi kita dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa sesungguhnya Dia ada mendengar doa kita. With boldness and confidence, kita menghampiri Tuhan malam ini. Saya rindu kita bangkit berdiri, pemain musik